nama saya Erva Harfiani Fatma, NIM 2018 015063. Saya di sini akan mendongeng menggunakan media wayang berjudulkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau biasa disebut dengan Babat Lemah Mangir. Di sini ada tokoh yang pertama yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yang kedua yaitu Retno Pambayun, yang ketiga yaitu Panembahan Senopati, dan yang keempat yaitu Ki Jurumartani. Punya Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang, muncullah kerajaan Islam baru dinamakan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya dibantu oleh seorang juru nasihat bernama Ki Jurumartani. Danang Sutawijaya mempunyai keinginan meluaskan wilayah Mataram Islam. Salah satunya yaitu wilayah Mangir. Wilayah Mangir yaitu wilayah yang dipimpin oleh seorang Demak bernama Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah orang yang terkenal sakti mandraguna. Sampai-sampai Panembahan Senopati dan Ki Jurumartani pun kewalahan untuk menaklukkan wilayah Mangir. Ampun tuanku, bukannya hamba meremehkan kekuatan tuanku, tetapi tombak baru kelinding milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu sangat sakti sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Martani? Hamba mempunyai sebuah gagasan, tuanku. Bagaimana jika kita mengirimkan salah satu anak selir, yaitu Retno Pambayun, untuk dikirim ke wilayah Mangir untuk menggoda si Mangir. Setelah Panembahan Senopati berpikir panjang, ia kemudian menemui Retno Pambayun putrinya untuk meminta putrinya dikirim ke wilayah Mangir. Retno Pambayun putriku, bersediakah engkau untuk masuk ke wilayah Mangir, menggoda si Mangir menjadi seorang penari ledek agar dia jatuh cinta kepadamu? Setelah berpikir panjang dan berdilema, Retno Pambayun pun mengikuti perintah sang ayah. Ayah, aku mau masuk ke daerah Mangir untuk membantu ayah. Baiklah Pambayun, ayah akan menyiapkan semuanya. Setelah itu, Panembahan Senopati menemui Martani untuk berbicara. Martani, anakku Pambayun telah bersedia untuk masuk ke daerah Mangir menjadi seorang ledek menggoda Ki Mangir. Baiklah, tuanku, akan saya sediakan. Ki Jurumartani melatih Retno Pambayun untuk menjadi seorang penari ledek. Lama-kelamaan, Retno Pambayun menjadi seorang penari ledek yang lemah gemulai dan cekatan dalam menari. Ki Jurumartani menyiapkan sebuah kelompok untuk mengirimkan Retno Pambayun ke daerah Mangir. Berangkatlah Retno Pambayun bersama kelompoknya untuk datang ke wilayah Mangir. Sampailah kecantikan dan kelemah gemulaian Retno Pambayun dalam menari ke telinga Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo akhirnya mengundang grup ledek Retno Pambayun untuk datang ke wilayah Mangir dalam acara Merti Dusun yang diadakan di depan rumah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Datanglah grup ledek milik Retno Pambayun dan menari di depan rumah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Selesai menari, Ki Ageng Mangir Wonoboyo menemui Retno Pambayun untuk berbincang-bincang. Lama-kelamaan muncullah rasa cinta Ki Ageng Mangir kepada Retno Pambayun. Pada suatu hari, datanglah Ki Ageng Mangir Wonoboyo menemui Retno Pambayun. Retno Pambayun, bersediakah kau menjadi istriku? Tentu saja, Demang, dengan senang hati. Pesta pernikahan Ki Ageng Mangir dan Retno Pambayun diadakan di Desa Mangir dengan dihadiri oleh seluruh warga Mangir. Pesta pernikahan Ki Ageng Mangir dengan Retno Pambayun diadakan dengan meriah. Tidak ada satu orang pun yang tidak diundang di acara pernikahan Retno Pambayun dan Ki Ageng Mangir. Setelah beberapa bulan menikah, hamillah Retno Pambayun, anak Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Lama-kelamaan muncullah rasa cinta Retno Pambayun kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Karena tidak tega melihat kasih sayang yang diberikan oleh suaminya,
Ia berkata kepada suaminya, "Demang, aku ingin berkata sesuatu. Katakanlah saja istriku, sebenarnya aku adalah putri dari musuh bebuyutanmu, yaitu Panembahan Senopati." Ki Ageng Mangir terlihat sangat marah. Ia kemudian berpikir bagaimana cara untuk mendamaikan dirinya dengan Panembahan Senopati. Mangir ingin menemui mertuanya dengan maksud mendamaikan dirinya dengan mertuanya. Ia dan Retno Pambayun datang ke Mataram Islam untuk menemui Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir Wonoboyo menyiapkan beberapa ubah rampe untuk dibawa ke Mataram Islam yang dibawa oleh penduduk desa Mangir. Sesampainya di depan keraton, Ki Ageng Mangir Wonoboyo meninggalkan tombak saktinya di depan keraton. Ia menemui Panembahan Senopati untuk mengaturkan sungkemnya. Tak disangka-sangka, Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir hingga tewas. Retno Pambayun sebagai istrinya menangis tak henti-henti melihat suaminya berdarah-darah dan mati oleh tangan ayahnya sendiri. Retno Pambayun sampai akhir hayatnya tidak mempunyai suami lagi karena kesetiaannya kepada suaminya. Rencana untuk menghancurkan sebuah desa akhirnya menghancurkan Retno Pambayun sendiri. Desa Mangir sekarang terletak di Kabupaten Bantul, sedangkan batu singgasana yang digunakan untuk membenturkan kepala Ki Ageng Mangir dinamakan Batu Gilang. Sekian dari saya.